Satu, saya fokus ngurus koperasi dan rakyat. Dua, kita mendukung penegakan hukum. Tiga, kita mendukung pemberantasan judi online di seluruh lini di Indonesia. Jangan kasih kendor. Terima kasih. Gak tahu kenapa, saya senang sekali kalau sudah bicara tentang Budi Ari, mantan Menkominfo yang sekarang entah kenapa dipercaya menjadi Menteri Koperasi. Saya tuh gak paham apa kapasitas dan kapabilitas dari seorang Budi Ari yang membuat Pak Prabowo kembali mempercayakan satu kursi menteri kepada dirinya. Apalagi buat saya dan banyak orang, menteri itu seharusnya dijabat oleh seseorang dengan latar belakang profesional atau bahkan birokrat yang sudah lama dan mumpuni di bidangnya. Sehingga sebagai seorang pembantu presiden, seorang menteri itu sudah harus tahu apa sih kerjanya. Dengan memasukkan seorang menteri hanya karena kedekatan politis atau karena bisikan seseorang saja, masyarakat sudah bisa menilai kalau kabinet Prabowo yang baru dibentuk ini jadi seperti main-main, nggak serius dalam menyelesaikan banyak masalah di Indonesia. Coba deh teliti aja, apa Menteri Koperasi Budi Ari punya pengalaman tentang koperasi? Ini pertanyaan yang sama waktu Jokowi mengangkat Budi Ari menjadi Menkominfo. Punya kemampuan apa seorang Budi Ari sehingga dia diangkat menjadi seorang menteri, apalagi di bidang yang sangat kompleks dan rumit dan menguasai hajat hidup orang banyak seperti Kementerian Komunikasi dan Informasi. Dan akhirnya lihat aja, sesudah Budi Ari tidak lagi menjabat di Kominfo, baru terbongkar kementerian itu mengalami pembusukan luar biasa sesudah belasan orang di dalam Kominfo yang sekarang bernama Komdiji atau Kementerian Komunikasi dan Digital itu diseret polisi ke penjara karena mereka ternyata adalah kaki tangan dari bandar-bandar judi online. Dulu dipilihnya Budi Ari jadi Menkominfo saja ditertawakan banyak orang yang logika berpikirnya masih waras. Karena yang namanya kita kerja ya, apalagi kalau sudah memegang sebuah jabatan, sudah pasti seharusnya yang dipilih adalah orang yang sangat mengerti di bidangnya. Dan Budi Ari sama sekali bukan orang yang ngerti di bidang informasi digital. Dia adalah generasi lawas yang bahkan saya yakin gagap di dalam teknologi digital yang cepat sekali perubahan dan perkembangannya. Dan akhirnya perkiraan banyak orang itu benar. Kominfo di bawah Budi Ari jadi rusak serusak-rusaknya. Kominfo yang seharusnya jadi garda terdepan memberantas judi online malah jadi sarang tikus di dalamnya. Dan itu baru berkaitan dengan judi online saja. Bagaimana coba dengan masalah data pribadi, data negara, dan semua data-data di dalamnya? Bagaimana coba dengan masalah kecepatan internet kita yang menurut data hanya ada di peringkat ketiga dari bawah di ASEAN? Kita bahkan hanya menang dari Timor Leste, negara yang baru merdeka tahun 2002, dan Myanmar. Jangan bandingkanlah dengan Singapura, diketawain Malaysia kita. Semakin lemah seorang pejabat, biasanya dia sibuk membungkus dirinya dengan jargon-jargon. Coba perhatikan saja Budi Ari waktu dia menjabat jadi Menkominfo. Penuh dengan jargon-jargon pemberantasan judi online. Bahkan Projo, organisasi relawan bentukannya Budi Ari, juga ikut-ikutan jadi buzzer pemberantasan judi online. Ribut doang di media dan media sosial. Tapi hasilnya apa? 16 orang tertangkap jadi tangan kanan bandar judi online dan 12 diantaranya adalah pegawai kementerian. Gila kan? Yang lucunya Budi Ari juga mendapat piala dari detik.com sebagai tokoh pendorong pemberantasan judi online di bulan Oktober lalu. Detik.com itu seharusnya malu dan mencabut kembali piala penghargaan mereka ke Budi Ari ketika ada kasus terbongkarnya orang dalam di kementerian yang dulu dipimpin oleh Budi Ari. Kan orang jadi banyak yang ketawa. Baru aja dapat penghargaan rumah paling bersih. Ternyata
baru terbongkar ternyata sarang terbesar tikus malah ada di dalam rumahnya. Pak Prabowo seharusnya mulai berpikir ulang lagi untuk menjadikan Budi Ari sebagai menteri. Karena terbukti di kementerian lamanya Budi Ari itu bermasalah, sibuk dengan pencitraan dan minus kerja. Kalau di kementerian lama aja terbongkar bobroknya, kebayangkan kebobrokan apa yang akan terjadi di kementerian baru dia sekarang. Memang apa sih yang diharapkan dari kerja seorang ketua relawan yang pernah ngambek pengen bubarkan organisasi Projo karena gak dapat jabatan apa-apa dari Jokowi? Dari model ngambeknya aja kita udah bisa mengukur kapasitas seseorang. Sudah seharusnya dalam memilih seorang menteri, seorang presiden itu melihat latar belakang siapa menteri itu. Secara teknis, menteri adalah pembantu presiden. Jadi supaya tugas presiden lebih mudah, seorang menteri itu harus sangat mengerti, sangat pengalaman di dalam bidang di mana dia ditugaskan. Kalau menterinya nggak punya background apa-apa, ya pelangap-pelongolah dia. Dan lengah sedikit jadi sarang judi online. Terakhir, saya juga harus apresiasi Menteri Komdiji Mutia Hafidz yang berani membuka dapur kementeriannya supaya polisi bisa masuk lebih dalam dan tidak terhalang oleh benteng politik untuk penyelidikan. Seharusnya memang begitulah tugas seorang menteri. Sebelum dia memberantas sesuatu, pastikan dulu rumahnya bersih. Jangan bersihkan rumah dengan sapu kotor, sia-sia. Dengan menteri membuka aksesnya dan mempercayakan semua kepada polisi untuk penyelidikan dan tidak menghalang-halangi, apalagi pakai tekanan politik segala, maka polisi pun bisa bekerja secara profesional. Ya, mudah-mudahan Budi Ari tidak jadi tersangka akibat belasan orang mantan anak buahnya sekarang masuk penjara. Tapi masa sih dia nggak tahu kalau anak buahnya itu main di belakangnya? Ada dua kemungkinan, yaitu benar-benar nggak tahu karena emang nggak paham di bidangnya sehingga dibodohin oleh anak buah yang manyun aja, atau kura-kura di dalam perahu pura-pura padahal tahu. Menarik juga sih episode judi online ini. Kita perhatikan terus ya sambil ngopi tentunya. Seruput dulu. Gaspol.